kemampuan memanfaatkan waktu sesuai waktu yang dilokasikan adalah bagian penting dari proses penilaian tim penguji dalam sidang ujian promosi ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Lansia di Era Transformasi Sosial. Selanjutnya adalah presentasi. Presentasi ini nanti akan dilakukan secara share screen. Nanti kami minta di-share memulai pada saat kami memberi kesempatan. Tapi ada catatan yang perlu saya ingatkan, bahwa seberapa banyak pun slide yang Bapak Ibu persiapkan, maka tunduk pada waktu tidak lebih dari 15 menit. Dan catatannya adalah kemampuan memanfaatkan waktu sesuai waktu yang dilokasikan adalah bagian penting dari proses penilaian tim penguji dalam sidang ujian promosi ini. Oleh karena itu, memperkenan Promovendus Saudari Jusmadi Rashid untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Dimulai dari sekarang. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus sebagai penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Agustang MSI, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Syukur MSI, selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Anda Nurminonci MSI, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Najamuddin M. Hum, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Bastiana MSI, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian virtual hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Lansia di Era Transformasi Sosial. Studi kasus di Padang Lambe, Kota Palopo. Pertama, terkait dengan latar belakang, bahwa jumlah lansia menurut data BPS nasional 3 tahun terakhir, yaitu mulai dari 2017 sampai 2019, di mana tahun 2017 sebanyak 8,97% atau setara dengan 23,4 juta orang lansia. Selanjutnya 2018 9,27% atau setara dengan 24 juta 49 orang lansia. Tahun 2019 9,6% atau 25 juta orang lansia. Melihat data tersebut, terjadi tren kenaikan jumlah lansia dari 0,3% menjadi 0,33%,
yaitu pada 2 periode 2017-2018 dan 2018-2019 menjadi beban tanggungan. Namun terdapat kontraproduktif di dalamnya. Jika dikomparasikan dengan data BPS nasional tahun 2019 terkait angka kerja, di mana persentase lansia yang bekerja yaitu 49,39%, artinya 1 dari 2 lansia Indonesia masih bekerja. Demikian pula pada lokus penelitian, di mana data BPS Palopo tahun 2019, jumlah lansia dari 7.577 jiwa, itu terdapat 26,30% kategori lansia mandiri. Dengan adanya fenomena tersebut, yang menjadi fokus penelitian saya adalah mengapa lansia dapat bertahan menjalani kehidupannya di era transformasi sosial. Untuk menjawab fokus penelitian, maka rumusan masalah yang dibangun adalah yang pertama, bagaimanakah perspektif keluarga dan masyarakat terkait fenomena keberadaan lansia dalam kehidupan sosial. Yang kedua, bagaimanakah kehidupan lansia terkait dalam tindakan sosial sehingga mampu bertahan atau mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga adalah bagaimana strategi lansia di era transformasi sosial ini sehingga mampu beradaptasi terhadap kehidupannya. Selanjutnya terkait dengan teori yang digunakan adalah teori Max Weber, yaitu teori terkait dengan teori tindakan Max Weber. Di samping itu, saya juga menggunakan beberapa konseptualisasi, antara lain terkait dengan transformasi sosial dan perubahan sosial, kemudian konseptualisasi perubahan sosial dalam keluarga, selanjutnya konseptualisasi interaksi sosial, dan konseptualisasi lansia. Selanjutnya kerangka penelitian yang dibangun bahwa lazimnya di era transformasi sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang ada, di mana di dalamnya terjadi interaksi dan interaktif sehingga menghasilkan dinamika masyarakat, di mana keluarga sebagai bagian integral di dalamnya. Dan di antara keluarga terdapat lansia sebagai sosok yang dianggap tidak produktif dan menjadi beban. Namun kenyataannya, mereka bertahan hidup, bekerja, dan mandiri. Maka saya ingin memotret fenomena lansia ini dengan teori tindakan sosial Weber melalui 4 ranah. Yang pertama itu terkait dengan tindakan rasional instrumental. Maksud saya tindakan rasional, tindakan afeksi, kemudian tindakan berorientasi nilai, dan tindakan instrumental. Dari potret tersebut, saya meyakini terkait dengan hukum sebab akibat dan memprediksi akan mendapatkan jawaban terkait dengan tindakan-tindakan dan cara atau cara-cara hidup tertentu yang dipraktikkan oleh lansia atau informan itu sehingga dapat mencapai usia tua. Selanjutnya, terkait dengan metode penelitian saya adalah jenis kualitatif studi kasus berfokus pada eksplorasi holistik dengan teknik in-depth interview dan observasi. Kemudian informan yang dipilih adalah lansia di atas 60 tahun atau yang prioritas lebih tua di atasnya. Kemudian paradigma konstruktivistik yang digunakan dengan kemudian dilengkapi dengan analisis konten analisis dan interpretatif. Lokus penelitian, adapun lokus penelitian itu di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo, dan alasan utama pemilihan fokus lokus penelitian ini di mana angka harapan hidup lansia tahun 2019 itu 72 tahun, sementara angka nasional ketika itu 71 tahun. Jadi itu yang menjadi fokus utama, di samping itu tentu kemandirian lansia. Selanjutnya, terkait dengan hasil penelitian, berdasarkan paparan data, display data yang diperoleh melalui eksplorasi lapangan tentu,
dan hasil analisis konten yang dilakukan selama penelitian, selama berlangsung penelitian maksud saya, menghasilkan wacana-wacana yang terbentuk dari baik dari perspektif keluarga dan masyarakat, kemudian dikomparasikan dengan wacana-wacana yang terkait dengan praktek-praktek kehidupan lansia, diperoleh bahwa terdapatnya tindakan-tindakan sosial lansia yang merupakan nilai-nilai hidup. Jadi merupakan nilai-nilai hidup yang telah menjadi mekanis dan otomatis ketika dalam bertindak dan menjalani kehidupannya. Artinya nilai-nilai tersebut telah tercernakan atau mendarah daging. Namun, maksud saya nilai itu berupa ada beberapa nilai yang kami identifikasi di dalamnya, yaitu nilai kepribadian, ada nilai biologis, nilai kerohanian, nilai kultur, dan nilai kebendaan. Nilai-nilai tersebut berfungsi menjadi benteng hidup, kemudian sekaligus menjadi penggerak, dan menjadi penuntun hidup. Nilai-nilai tersebut saya yakini sebagai sebuah strategi adaptasi. Adapun nilai-nilai tersebut jika dilihat dalam perspektif kesehatan berkorelasi dalam menunjang secara fisik dan psikologis sehingga nilai-nilai tersebut dapat berfungsi dalam menjaga dan mempertahankan kehidupan. Dan yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian di sini ada 3. Yang pertama itu bahwa perspektif keluarga dan masyarakat terkait fenomena keberadaan lansia dalam kehidupan sosial adalah positif. Maknanya adanya dukungan sosial yang baik di antara keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, praktek kehidupan lansia hakikatnya adalah produksi nilai berisi kumpulan aspek moral dan mentalitas yang baik terkonstruksi sebagai sebuah realitas sosial di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, strategi bertahan hidup lansia di era transformasi sosial adalah nilai yang diproduksinya, yaitu nilai yang tercernakan, yaitu ada nilai kepribadian, nilai biologis, nilai kerohanian, nilai kultur, dan nilai kebendaan. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.